Assalamualaikum sahabat anggrek semuanya. Hari ini saya akan bahas tentang tips agar bunga anggrek-anggrek kita yang sedang mekar seperti yang kita lihat itu tidak cepat rontok atau gugur. Karena sayang kan bunda-bunda kalau anggrek kita sudah berbunga cantik tapi hanya beberapa hari tiba-tiba rontok atau layu. Nah, berikut ini ada tipsnya. Oke, jadi yang pertama adalah kita perhatikan peletakan anggrek kita yang sudah berbunga. Jadi misalnya tadinya anggrek kita berada di luar terkena sinar matahari, terkena hujan apabila hujan, maka ketika sudah mekar sempurna seperti ini, maka sebaiknya kita pindahkan ke tempat yang tidak terlalu panas, tapi sirkulasi udara, angin, dan cahaya masih terpenuhi. Karena kita sama-sama tahu dendrobium itu kalau tidak terkena sinar matahari, maka dia akan jadi malas berbunga. Nah, ketika sudah berbunga, sebaiknya kita pindahkan ke tempat yang teduh. Dan pemindahan posisi anggrek hanya berlaku untuk anggrek-anggrek yang kita tanam dalam pot yang bisa dipindah-pindahkan. Untuk yang kita tempel di pohon, kita biarkan saja ya sahabat anggrek. Selanjutnya tips yang kedua, jadi tadi masih berkaitan dengan yang pertama, kenapa dipindah tempatnya ke tempat yang lebih teduh dan tidak terkena langsung matahari terik, dan juga ketika hujan tidak terkena air hujan. Karena apabila selalu terkena air hujan yang terus-menerus ketika musim hujan, maka itu akan mempercepat bunga anggrek kita layu, ada kalanya bisa membusuk. Nah, sama halnya ketika kita menyiram, sebaiknya jangan menyiram bagian-bagian kuntum bunga yang sedang mekar. Jadi kita menyiramnya hanya pada media, batang, dan daunnya saja. Kemudian tips selanjutnya adalah pemberian pupuk dan nutrisi. Jadi walaupun anggrek kita sudah berbunga seperti ini, kita masih tetap bisa memberinya pupuk atau vitamin-vitamin. Dan sama seperti tadi ketika penyiraman, kita hanya mengaplikasikan pada akar, daun, dan batangnya saja. Untuk bagian kuntum bunga diusahakan supaya tidak terkena semprotan pupuk ya sahabat anggrek. Kenapa anggrek kita masih tetap dipupuk walaupun sudah berbunga seperti ini? Karena ketika anggrek kita sedang berbunga, maka energi atau nutrisi-nutrisi yang ada pada anggrek kita semuanya terfokus ke bagian bunga. Jadi tidak masalah ketika kita memberikan pupuk atau nutrisi-nutrisi untuk bagian akar, daun, dan batangnya juga. Nah, untuk tips selanjutnya adalah penyemprotan rutin insektisida atau anti hama. Ini juga sangat penting ya sahabat anggrek. Kenapa? Karena ketika anggrek kita mekar seperti ini, maka itu akan menarik perhatian hama-hama seperti semut, lalat buah, kutu putih, kutu gajah, belalang, dan lain-lain sebagainya. Ketika mereka datang merusak, menggigit, menghisap, atau memakan sekalipun salah satu bagian anggrek kita, maka itu akan mempercepat kuntum-kuntum bunga anggrek kita layu dan rontok. Karena itu harus rutin kita semprot semua bagian anggrek mulai dari akar, daun, batang, dan bagian bunganya juga. Jadi bedanya pemupukan menghindari bunga, insektisida harus mengenai bunga. Dan yang terakhir adalah jauhkan dari segala sesuatu yang bisa membahayakan
keselamatan anggrek-anggrek kita. Misalnya anak-anak kecil kita atau anak balita kita yang senang bermain-main di sekitar anggrek. Atau dari hewan peliharaan seperti ayam, kucing, anjing, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa lebih berbahaya ya sahabat anggrek dibanding dengan hama-hama yang lain. Jangan sampai terjadi luka tak berdarah, sudah mekar cantik, tapi tiba-tiba patah, ya kan sahabat anggrek? Semoga tidak pernah terjadi. Oke sahabat-sahabat pencinta anggrek, itulah tadi beberapa tips yang sering saya terapkan pada anggrek-anggrekku, baik itu dendro ataupun anggrek bulan, dan benar-benar bisa tahan sampai berbulan-bulan. Untuk dendrobium itu bisa bertahan sampai 3 atau 4 bulan, dan untuk anggrek bulan bisa sampai 7 atau 8 bulan. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.